Zona nyamanmu tidak berbahaya hari ini, tapi mahal di masa depan. Kalau kalimat ini belum cukup menghentikanmu, kamu boleh lewat. Tapi kalau justru membuatmu gelisah, kamu sedang berada di tempat yang tepat. Selamat datang dan selamat bergabung. Banyak orang tidak gagal, mereka juga tidak salah jalan. Hidup mereka berjalan, pekerjaan ada, penghasilan cukup, rutinitas rapi. Kalau dilihat dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Dan justru karena itu, tidak ada tanda bahaya yang terasa. Tidak ada krisis, tidak ada tekanan besar, tidak ada rasa mendesak untuk berubah. Hari demi hari berjalan dengan pola yang sama. Bangun, bekerja, istirahat, ulangi. Pelan-pelan kita mulai terbiasa. Terbiasa dengan ritme yang bisa ditebak. Terbiasa dengan hasil yang cukup. Terbiasa dengan hidup yang tidak menuntut banyak. Dan di titik itu, kenyamanan berubah jadi jebakan halus. Karena kenyamanan jarang terasa salah. Dia terasa masuk akal, terlihat dewasa, bahkan sering dianggap sebagai tanda stabilitas. Padahal di balik rasa aman itu, ada satu hal yang mulai hilang perlahan. Dorongan untuk bertumbuh. Dengarkan baik-baik. Mari kita luruskan satu hal penting. Zona nyaman bukan musuh. Dan keluar dari zona nyaman bukan tujuan hidup. Masalahnya bukan karena kamu nyaman. Masalahnya adalah ketika kenyamanan membuatmu berhenti berkembang tanpa kamu sadari. Ini yang sering terjadi. Saat hidup terasa stabil, kita mulai menunda banyak hal penting. Menunda belajar skill baru karena yang lama masih cukup. Menunda mengambil tanggung jawab lebih besar karena yang sekarang terasa aman. Menunda keputusan sulit karena tidak ada tekanan yang memaksa. Bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena otak manusia suka stabilitas, suka prediktabilitas, suka rasa aman. Masalahnya, dunia tidak berhenti bergerak. Saat kita diam, standar di luar sana naik. Skill yang dulu bernilai, perlahan jadi biasa. Cara kerja yang dulu relevan, pelan-pelan tertinggal. Dan tanpa disadari, zona nyaman berubah fungsi. Bukan lagi tempat beristirahat, tapi tempat bertahan. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Musuh terbesar dari pertumbuhan bukan kegagalan, bukan ketakutan, tapi rasa aman palsu. Rasa aman yang membuat kita berkata, nanti saja, masih cukup, belum perlu berubah. Studi kasus pertama. Seseorang bekerja bertahun-tahun di tempat yang sama. Lingkungannya nyaman, tugasnya dikuasai, 5 tahun berlalu, skillnya itu-itu saja, nilainya stagnan, pilihan hidupnya menyempit. Dia tidak gagal, dia hanya terlalu lama diam di tempat yang aman. Studi kasus kedua. Seseorang memilih bertumbuh lebih awal, belajar ulang, masuk ke fase tidak nyaman, awalnya turun, berat, tidak rapi, tapi 2 hingga 3 tahun kemudian pilihannya lebih banyak. Nilainya naik, kepercayaan dirinya berbeda. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia membayar harga pertumbuhan lebih dulu. Chapter ini adalah klimaks dari pembahasan kita kali ini. Saya akan berkata bahwa zona nyaman tidak berbahaya hari ini. Dia berbahaya dalam jangka panjang, karena dunia berubah, permintaan naik, standar meningkat, dan orang yang tidak bertumbuh perlahan tertinggal tanpa merasa gagal. Pertanyaannya bukan, apakah saya harus keluar dari zona nyaman? Pertanyaannya adalah, apakah hidup saya masih menuntut saya bertumbuh? Kalau tidak ada tantangan, tidak ada tekanan, tidak ada peningkatan kapasitas, mungkin kamu tidak sedang aman, mungkin kamu sedang diam. Tidak semua orang harus berlari, tapi semua orang perlu sadar di mana mereka sedang diam. Jika ini membuatmu berpikir, ikuti saya untuk terus mengembangkan pola pikir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.